Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inu wastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat dakwah Gorontalo yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dengan nikmat tersebut kita tetap mengakui Islam sebagai salah satu agama yang paling sempurna di muka bumi ini. Dan sebagai wujud keimanan kita kepada Allah adalah marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau, kepada istri-istri tercinta beliau dan para pengikut yang istiqomah sampai di akhir zaman, insyaallah. Amin. Baik sahabat dakwah Gorontalo yang insyaallah dirahmati Allah, untuk pada kesempatan ini kita akan melakukan sebuah dialog yang bertema tentang wajah Gorontalo pasca pandemi COVID-19. Baik, di tengah-tengah kita telah hadir pemateri kita, Ustadz Rizal Abu Fatih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Baik. Tidak berlama-lama kita akan minta kepada beliau sedikit gambaran terkait dengan COVID-19 yang ada di Gorontalo. Ya, kepada beliau kami persilakan Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Gorontalo yang semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari-hari terakhir Ramadan ini kita beroleh semua kesempurnaan di bulan Ramadan, maghfirah. Kita beroleh doa-doa kita dijawab oleh Allah SWT. Dan semoga musibah yang menimpa dunia, khususnya menimpa Gorontalo, juga bisa segera berlalu. Nah, memang menarik Mas Emil kalau kita membaca perkembangan tentang pandemi COVID-19 di Gorontalo. Kemarin publik kemudian dihebohkan karena ini masuk rekor. Diumumkan dalam sehari ada 16 yang langsung positif. Sehingga totalnya jadi 44. Sementara yang lebih menariknya lagi, persoalan ini ternyata muncul di tengah-tengah kejenuhan di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi kan yang namanya corona ini kan lumayan lama ini. Ya kan, secara nasional itu udah mulai diawali dari awal Maret, sekarang kemudian sudah masuk di bulan Mei, bahkan sudah mau akhir. Sehingga efek daripada corona itu kan sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, masyarakat itu punya bayangan setelah kemudian usaha ikhtiar yang dilakukan oleh baik pribadi ataupun oleh masyarakat, harapannya kan ada penurunan. Iya. Gitu ya. Betul, Ustaz. Ya, ada penurunan gitu ya. Tapi ternyata yang ada justru trennya lagi naik. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya tren ini kan bukan hanya Gorontalo, tapi secara nasional. Ya, seperti itu. Bahkan kalau kita bandingkan ini, sahabat dakwah Gorontalo, di beberapa negara pandemi ini udah mulai selesai. Grafiknya udah mulai mengalami penurunan. Ya kan? Ada juga yang sudah mengalami puncak sementara turun, ya kan? Nah, kalau Gorontalo justru dia lagi naik, nah, seperti itu. Nah, tadi kan dibahasakan kira-kira wajah Gorontalo nanti ke depan seperti apa? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin di pengantar awal yang ingin kami sampaikan, sebagaimana yang dipesankan oleh pemerintah, ya, kita tetap harus optimis, ya kan? Harus optimis, dan sebenarnya bukan hanya pemerintah. Kita berkaca dari Gorontalo yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim,
mestinya ini menjadi karakter seorang muslim, bahwa setiap ujian, setiap musibah itu Allah hadirkan bukan tidak ada tujuan. Iya. Ya, bukan tidak ada tujuan. Allah punya rencana yang sangat manis ketika Allah menghadirkan ini. Ya, cuman kita sebagai kaum muslimin wal muslimat mestinya terus merenung, ya kan? Maka di momen yang spesial ini, Ustadz Emil, mungkin bagusnya kita akan banyak pertama mengevaluasi ikhtiar apa yang sudah kita lakukan. Iya. Ya kan? Kita lakukan. Yang kedua, ya usaha apa yang masih boleh kita lakukan. Ya, seperti itu. Dengan tetap terikat dengan ketentuan akidah dan syariah. Ya, seperti itu. Ya, Ustaz, terkait dengan COVID-19 ini, jadi ada beberapa pertanyaan yang sering masuk dari sahabat dakwah Gorontalo itu terkait dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sejauh ini kalau kita melihat sampai hari ini di Gorontalo itu selalu ada penambahan, bahkan kemarin itu ada penambahan kurang lebih 16 orang ya. Ya. Ya, itu apakah pemerintah tidak pernah mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dari penerapan PSBB? Atau seperti apa, Ustaz? Iya. Jadi gini ya, memang PSBB ini adalah pilihan yang diambil oleh pusat, kemudian diambil oleh daerah untuk dijadikan sebuah alternatif pilihan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. Seperti itu ya. Nah, kalau saya secara pribadi melihat PSBB di Gorontalo memang agak beda dengan PSBB yang ada di beberapa daerah. Seperti itu. Kalau saya lihat memang pertimbangannya adalah waktu ketika diberlakukan PSBB di Gorontalo, tingkat persentase pandemi COVID kita kan masih rendah, ya kan? Iya. Masih rendah, sehingga mungkin pemerintah provinsi dan daerah memilih PSBB yang diterapkan sekarang, yang kalau saya lihat cenderung longgar, ya, cenderung longgar. Contoh, kalau di DKI itu kan sampai toko-toko pakaian kan ditutup, Iya. Tidak boleh. Nah, kalau di Gorontalo justru dibuka tapi diberikan batasan bukanya. Ya, seperti itu. Kemarin ketika PSBB level 1 pertama kali diberlakukan kalau nggak salah sampai jam 5 sore. Nah, sekarang ketika masuk ke PSBB jilid 2 justru dilonggarkan. Ya kan? Justru dilonggarkan. Wallahu alam, kita tidak pernah tahu pertimbangan apa yang diambil oleh pemerintah sampai kenapa dilonggarkan. Ya, seperti itu. Apakah mungkin tingkat sebaran yang udah mulai berubah dan sebagainya? Yang jelas ketika dia dilonggarkan justru dijawab oleh fakta adanya kenaikan. Ya, seperti itu. Mestinya ketika PSBB itu dilonggarkan, itu menandakan adanya penurunan tingkat sebaran atau tingkat penyebaran daripada COVID-19. Ya, seperti itu. Justru ketika dia dilonggarkan justru menanjak. Ya, justru dia naik. Ya, seperti itu. Nah, sehingga mungkin kita perlu mengevaluasi bersama. Ya, gitu. Memang selama ini agak dilematis juga. Ya. Ada masyarakat tidak mau menyalahkan dirinya. Iya, betul. Lebih suka menyalahkan pihak luar termasuk pemerintah. Ya, seperti itu. Ada juga yang mohon maaf, ini namanya kalau dalam Islam namanya tawakuliyah, fatalis. Dia pokoknya, ya kan? Anak tidak mati dengan corona, karena mati kan aja urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Nah, sehingga poin penting yang ke depan, kita kan bicara ke depan. Jika nanti keadaannya seperti ini, justru ketika dia dilonggarkan ada kenaikan, mestinya harus segera dievaluasi, harus perlu diketatkan lagi. Ya kan? Ya. Harus perlu diketatkan lagi. Jangan kemudian justru dilonggarkan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi masih terkait dengan PSBB, Ustaz. Kalau kita melihat sekarang kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai terpuruk. Artinya PSBB ini mewajibkan masyarakat itu untuk melaksanakan himbauan social distancing. Sementara kalau kita melihat di Gorontalo ini kota pencarian masyarakat itu adalah ya kalangan menengah ke bawah, itu termasuk tukang bentor dan sebagainya.
otomatis dari mereka tadi ya akan berkurang dari segi penghasilan. Sejauh ini pemerintah, apakah sudah ada kebijakan atau semacam stimulus ekonomi untuk bisa membantu ekonomi masyarakat yang ada di kalangan menengah ke bawah ini, Pak? Ya gini Mas Emil, ya saya tidak mewakili pemerintah ya karena setuju. Ya, seperti itu. Tapi perlu kita pahami di fakta di masyarakat memang semua usaha sudah dicurahkan. Ya. Bahkan kalau saya amati di tingkat kelurahan, bantuan sembako sudah masuk level 2. Jadi sudah 2 kali pencairan ketika memasuki Ramadan, kemudian di akhir Ramadan. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya pemerintah masih terus berusaha. Ketersediaan pangan juga masih terus diusahakan. Cuman persoalan besar yang akan kita hadapi itu adalah kita tidak punya kepastian kapan ini corona mau berakhir. Ya. Baru yang kedua, titik jenuh masyarakat sudah sangat memuncak. Iya. Ya, seperti itu. Ya, jenuh masyarakat sudah sangat memuncak. Masyarakat sudah banyak bosan. Ya. Bosan. Kenapa mereka bosan? Karena mohon maaf, ketidakpastian itulah, ya kan? Bisa saja masyarakat itu akan bersemangat lagi ketika mereka mengurung diri di rumah, ketika mereka membatasi interaksi, ketika grafiknya agak ada penurunan, berarti apa? Apa yang mereka lakukan itu ada hasil. Ada perubahan. Nah, ada perubahan. Ya. Nah, seperti itu kan. Nah, cuman persoalan ini perlu juga akan terjadi itu adalah persoalan sosial. Persoalan sosial yang terjadi itu adalah bukan hanya persoalan perut, tapi persoalan ketidakadilan itu. Iya. Dengan contoh kasus, ada masyarakat yang subhanallah dengan penuh istiqomahnya, dengan penuh keikhlasannya, mereka berdiam diri di rumah. Iya tak? Tapi ketika mereka melihat, ada yang berpontar jalan-jalan di pasar, ya, kemudian dibiarkan, ya, akses dari luar kemudian dibiarkan masuk. Akhirnya kan apa? Seolah-olah ada ketidakadilan. Nah, ini bisa jadi masalah lagi. Nah, seperti itu. Nah, karena ini dialog fokus, saya ingin hanya mengajak kita semua menyikapi ini dengan perspektif Islam. Ya, seperti itu, Ustaz Emil ya. Kita akan menyikapinya dengan perspektif Islam. Ya, seperti itu. Karena memang ini udah jelas, faktanya udah jelas. Bisa ada ancaman kelaparan, ada nanti persoalan sosial, lebih lagi persoalan ekonomi. Ya, seperti itu. Ustaz, di dalam Islam pada zaman Umar bin Khattab sudah ada pernah kasus serupa. Artinya wabah tahun. Mungkin Ustaz bisa berikan pandangan sedikit bagaimana sih perspektif Islam terkait dengan penanganan wabah yang menular sejenis dengan COVID-19 ini. Ya. Jadi sahabat muslim Gorontalo rahimakumullah, kalau kita berbicara penanganan pandemi Islam, Rasulullah SAW dari berabad-abad yang lalu sudah memberikan caranya dan sudah dipraktekkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, seperti itu. Yang intinya begini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu riwayatnya itu bahwa idza waqa'a ta'un bi ardin, jikalau kemudian nanti terjadi taun di suatu wilayah, fala tadkhuluha, jangan ente masuk ke dalam negeri tersebut, ya kan? Wa in waqa'a bi ardin wa antum fiha, dan jikalau dia terjadi di suatu daerah dan ente ada di dalamnya, fala tahrujuha, jangan ente keluar dari tempat tersebut. Ya. Nah, mohon maaf, konsep ini itu adalah konsep yang paling ideal penanganan pandemi. Penanganan pandemi. Walaupun mohon maaf, saya secara pribadi mengatakan ini terlambat. Ini terlambat. Mestinya ketika dia terjadi pertama kali di Cina, ya kan? Di sana langsung lockdown, ya kan? Memang di sana terjadi lockdown. Tapi mohon maaf, transmisi pergerakan masyarakatnya di sana ternyata masih nyebrang juga di negara-negara lain. Akhirnya yang terjadi hari ini seperti itu, menyebar sampai ke ratusan negara, termasuk sampai ke Indonesia. Mestinya Indonesia pun ketika mengawalinya, contoh terjadi kasus pertama kali di Depok yang diumumkan, saat itu juga bisa kemudian di lockdown, ya kan? Di lockdown dan sebagainya. Dan mohon maaf, teori lockdown atau teori karantina ini sudah terlambat, ya kan? Karena sudah menyebar. Padahal ini yang terbaik. Nah, seperti itu. Maka mungkin yang bisa kita usahakan di level Gorontalo sekarang kan udah mulai terpetakan mana desa yang merah, mana desa yang belum terpapar, ya seperti itu. Mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh pengamat publik, mohon maaf saya agak lupa namanya itu mengatakan bahwa bisa saja ada karantina level desa, ya kan, agar penyebaran ini tidak meluas.
Oke, jadi desa-desa yang sudah kena itu di karantina. Nah, konsep Islam ini adalah konsep yang paling ideal, ya kan? Cuman memang kalau kita belajar kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, masyarakatnya memang subhanallah, masyarakat Muslim yang mereka mengerti konsep akidah dan konsep syariah. Ya seperti itu, mereka mengerti konsep akidah dan syariah. Konsep akidahnya, mereka memahami bahwa pandemi yang terjadi menimpa mereka itu kan di wilayah Amwas, sebagian besar wilayah Homs kan. Ketika disebutkan bahwa mereka tidak boleh keluar, maka mereka menerimanya. Oh, ini qadha. Maka mereka ar-ridho bil qadha, ridho dengan ketetapan Allah, bahwa memang kita ditimpa musibah, kita harus menerimanya, kita harus khiyar. Dan bentuk khiyarnya dibuktikan dengan syariahnya. Syariahnya yang tadi. Ya. Kalau terjadi jangan keluar. Ya, seperti itu. Maka di masa Umar ibn Khattab, seluruh penduduk Syam yang tertimpa musibah tahun ini, itu mereka tidak ada yang lari keluar, walaupun mereka dalam keadaan sehat, walaupun potensi besarnya mereka akan tertular, ya kan, oleh saudara-saudaranya yang sudah positif terkena taun di tempat tersebut. Mereka tidak keluar. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu konsep akidah dan tahu konsep syariahnya, ya kan. Ar-ridho bil qadha, ridho terhadap ketetapan Allah benar-benar mereka terapkan. Ya, seperti itu. Sehingga tidak lari jauh. Iya kan? Hanya berputar di daerah Syam saja. Nah, seperti itu. Nah, mestinya konsep ini itu diikuti oleh umat Islam. Ya kan? Cuman sayang, Gorontalo saja yang mayoritas penduduk Islamnya susah untuk menerapkan ini. Ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi ya sangat luar biasa Ustaz terkait dengan bagaimana perspektif Islam menangani wabah atau tahun yang menyebar pada waktu itu. Nah, sekarang kalau kita melihat sisi sekarang saat bulan Ramadan sudah mau berakhir, kemudian wabah belum jelas, artinya tidak kejelasan terkait dengan kapan berakhirnya. Nah, sehingga kita sebagai seorang Muslim yang tadinya mungkin di bulan Ramadan biasa kita banyak melakukan aktivitas di masjid, tetapi karena ada wabah ini, ya kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah. Artinya terkait dengan social distancing untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau untuk kedepannya situasi seperti ini saat bagaimana gambarannya kalau masih seperti ini berlangsung? Iya. Jadi social distance memang cara yang sifatnya personal, ya kan. Saya sebenarnya sih agak himbauan social distance ini memang menggema terus di telinga, tiap hari kan ada kan. Terkadang saya lihat masyarakat banyak yang udah jenuh, ya seperti itu. Nah, sama yang sekarang kan kita lagi social distance ini. Walaupun mohon maaf ini numpang tempatnya juga di seperti itu. Jadi gini, Mas Emil dan penonton muslimah dakwah Gorontalo rahimakumullah, ini jadi renungan buat kita. Mungkin ini di end ya, kan coba kita closing ini, ya kan, persoalan-persoalan ini. Renungan buat kita bahwa khiyar udah dilakukan, usaha sudah dilakukan, ya kan. Mulai dari PSBB, social distance, ada yang sifatnya karantina mandiri, ya seperti itu. Pencegahan efek-efek selain pandemi pun sudah dilakukan, baik bantuan sosial, ya kan, sembako dan lain sebagainya itu sudah dilakukan. Tapi tadi seolah-olah belum ada penurunan kan? Ini kalau bertambah, bahkan kemungkinan ini tidak tahu sampai kapan. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin jadi persoalan buat kita sekalian. Nah, di bulan di akhir Ramadan ini mungkin patut kita merenung secara personal, kita sebagai muslim dan kita sebagai siapa, ya kan? Seperti itu. Karena begini, Allah tidak mengirimkan musibah termasuk ini pandemi kecuali ada alasannya. Dan salah satu alasannya adalah zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena apa? Ulah tangan manusia. Ya kan? Yang salah satu tafsir aydin nas itu adalah bisababil ma'asin nas atau bisababil ma'asihim wa zunubihim. Karena maksiat dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, seperti itu. Jadi ini mohon maaf, pandemi ini Allah hadirkan, ya kan? Ini bukan karena
biasa kan Ustadz Emil pernah dengan saya diskusi ya, awalnya dari kelelawar, ada yang bilang rekayasa, iya kan, rekayasa genetik, ada yang bilang ini permainan negara-negara, Orang biologis. biologis ya kan, negara besar dan lain sebagainya. Nah, udahlah, kita tidak terlalu ribut dengan perkara itu dulu lah. Yuk, kan rekayasa apa semua, kita sebagai muslim harus memandangnya dalam konteks akidah dan syariat tadi, kemudian kita berusaha. Antara lain begini, renungan buat kita di bulan Ramadan ini. Tadi kembali kepada maksiat. Bisa saja Allah belum mencabut ini pandemi karena masih ada maksiat di tengah-tengah manusia. Iya kan? Masih ada maksiat yang sering dilakukan oleh kita. Dan mohon maaf, kalau kita bicara pandemi yang sebarannya sangat luas, bahkan tingkatnya nasional, ya kan? Bahkan tingkatnya internasional, bisa saja ini Allah hadirkan karena apa? Adanya dosa seluruh umat manusia. Iya kan? Dosa seluruh umat manusia. Dan mohon maaf, ketika berbicara dosa satu orang saja itu bisa menjadi penyebab Allah mengirimkan musibah, masalah bagi banyak orang. Iya kan? Al-Quran udah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna dzalamu minkum khassa. Hati-hati, Allah saja bisa saja mengirimkan fitnah yang dia menimpa bukan orang zalim di antara kalian saja. Jadi yang Allah kasih itu bukan orang yang mabuk, bukan orang yang berzina, bukan orang yang berzudi. Tapi siapa? Semua Allah kasih. Iya kan? Semua Allah kasih. Nah, ini jadi renungan buat kita. Maka level renungannya kita sebagai muslim, yang kedua posisi kita sebagai siapa? Ya, kenapa saya sampaikan level 2? Karena mohon maaf, posisi rakyat dengan posisi pemimpin beda. Iya kan? Dan mohon maaf, kalau kita mau merenung dosa personal, ya, dosa personal bisa saja hanya akan menyebabkan kemurkaan Allah untuk dirinya. Gitu? Tapi kalau dosanya komunal, dosanya masyarakat, maka bisa saja kemurkaan Allah untuk semua. Gitu? Maka mohon maaf, jadi renungan buat kita di akhir ini, Ramadan ini, kenapa Allah belum mengangkat ini COVID-19? Mungkin masih ada maksiat, dosa yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Ya, sebagaimana riwayat Imam Ahmad itu, Rasulullah pernah menjelaskan, kaifa adzaballahu al-amma bi amalil khassah. Bagaimana Allah akan menghukum keseluruhan manusia hanya gara-gara perbuatan sekelompok orang. Iya kan? Ya, seperti itu. Ternyata alasannya adalah apa? Di tengah-tengah masyarakat tersebut terjadi kemaksiatan. Wahum yakdiruna ayyungkiru. Mereka, masyarakat secara umum ini punya kemampuan untuk menghindarinya, atau masyarakat secara umum ini punya kemampuan untuk mencegahnya. Iya kan? Punya kemampuan untuk mencegahnya. Tapi mereka tidak melakukan. Pada saat itulah yu'adzibullahu al-am wal khassa. Pada saat itu Allah akan mengadab yang umum dan yang khusus. Maka aspek kedua jadi renungan buat kita di akhir Ramadan ini adalah apa? Selain merenungi dosa dan maksiat, sudah sejauh mana amar ma'ruf yang kita lakukan. Ya kan? Jadi pada intinya harus ada tobatan nasuha. Saya sangat sepakat. Tobatan nasuha. Maka kemarin sebenarnya mumpung masih ada beberapa hari di bulan Ramadan, ya kan? Ada beberapa hari ini di bulan Ramadan ini, mungkin bisa kita mengusahakan, termasuk saya secara pribadi menghimbau lah, ya kan? Kalau kemarin boleh bikin konser, gitu? Ya, konser ama, ya kan? Konser bukanlah, memang orang bilang konser virtual walaupun jadi perdebatan sengit di sosmed. Apa salahnya jikalau kemudian pemerintah, para pemimpin negeri ini menyerukan nasihat takwa, menyerukan tobat nasuha, kepada seluruh warga Indonesia, agar di akhir Ramadan ini mengumandangkan istighfar, mengumandangkan tobat dan nasuha bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat COVID ini. Ya kan? Karena tadi persoalannya kan bukan hanya bisa saja karena dosa dan maksiat. Ya kan? Dan ini yang belum kita lihat kan? Ya kan? Ada tidak statement-statement dari petinggi negara? Kalau di masa Umar, itu setiap ada musibah dia datang. Apa yang dia bilang? Ittaqillah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Memang kalau saya
kemarin pergi umrah, ittaqillah itu di pemahaman yang orang Arab itu gini, tarang gitu, ya kan? Jadi dia bilang takutlah kepada Allah, ya kan? Itu maknanya sangat dalam sekali. Maka Umar itu setiap ada musibah di daerahnya, ketika dia menjadi amirul, menjadi khalifah itu, setiap ada bencana dia datangi, takillah. Kemudian dia nasihati, hati-hati, masalah ini tidak akan berakhir kalau kalian tidak berhenti dari maksiat kalian, ya kan? Mestinya pemimpin umat Islam seperti itu, ya kan? Takillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian seruan tobat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Masih ada kurang lebih 2 hari Ramadan. Kalau saya menghimbau di akhir Ramadan sama-sama kita tobat nasuha. Mungkin bisa dibilang tobat nasional, dipimpin oleh presiden, live conference, siaran langsung, bersihkan diri, bersihkan jiwa, ambil air wudhu dulu, ya kan? Ini sama-sama tobat nasuha. Akui dosa yang kita lakukan, akui kesalahan yang kita lakukan, ya kan? Kemudian kita bersihkan diri, ya. Karena apa? Doa pemimpin itu sebenarnya mustajab, iya tak? Mohon maaf, pemimpin yang adil. Mungkin itu. Ya. Ustaz, terakhir dari closing terkait dengan bagaimana sih wajah Gorontalo untuk kedepannya pasca pandemi ini. Jadi saya punya harapan bahwa setiap musibah kan membawa berkah buat kita kan, membawa kebaikan buat kita. Maka insya Allah setelah ini berlalu, Gorontalo akan lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana semboyan Gorontalo, Sara bersendikan kitabullah, tahu balik ya, kitabullah. Sara bersendikan kitabullah, ya kan? Adat bersendikan Sara, Sara bersendikan kitabullah. Gorontalo serambi Madinah. Mestinya pandemi corona menjadikan kita lebih taat kepada Allah, meninggalkan segala dosa dan maksiat. Itu aja. Luar biasa terkait dengan materinya dari sahabat dakwah Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi demikianlah diskusi pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada edisi berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.